Yudit, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik, bagaimana kabar Ibu Lian? Ya, baik-baik juga, sehat selalu. Ibu Yudit, terima kasih karena Ibu Yudit punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya sebentar tentang pasca observasi. Jadi kemarin kita sudah pada tahap observasi dan hari ini ya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, jadi tujuan dari kegiatan pasca observasi ini yaitu merefleksi hasil pembelajaran yang telah Ibu Yudit lakukan di kelas kemarin. Oke, baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi kemarin? Baik, perasaan saya yang pertama, saya sebagai pendidik senang karena ada teman yang bisa mendampingi saya, melihat saya untuk mengajar di depan kelas pada saat memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, saya senang karena pada saat kegiatan belajar mengajar peserta didik sangat aktif, tidak malu, serta peserta didik itu bertanggung jawab dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, bahkan sangat bertanggung jawab saat memaparkan hasil diskusi mereka melalui LKPD yang saya bagikan. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merasa senang ya pada saat saya observasi kemarin, merasa senang dan percaya dirinya tinggi. Lalu yang kedua juga siswanya pada aktif-aktif semua ya dan antusias serta bertanggung jawab dalam memaparkan apa yang diberikan oleh Ibu Yudit kemarin. Apakah dari kegiatan pembelajaran kemarin itu apakah masih ada kendala yang Ibu temukan di dalam kelas? Baik, saya masih menemukan kendala, yaitu misalkan ada peserta didik, ada sebagian kecil peserta didik yang kemarin kurang perhatian di dalam saya memberikan penjelasan. Terus masih ada peserta didik juga yang merasa malu untuk mengutarakan pendapatnya karena kurang lancar berbahasa Indonesia, karena keseringan atau dalam kehidupan setiap hari mereka itu menggunakan bahasa Manggarai atau bahasa ibu, sehingga percaya diri yang ada pada mereka itu hilang. Jadi kendala yang Ibu temukan kemarin itu yang pertama itu masih ada siswa yang kurang perhatian, lalu ada masih ada juga siswa yang pemahamannya sangat kurang, dan juga itu dipengaruhi oleh karena kadang juga pengaruh penggunaan bahasa Indonesia ya. Kita tahu bahwa di kampung kita, di sekolah kita ini latar belakang anak-anaknya itu anak petani dan bahasa yang sering mereka gunakan tiap hari itu bahasa ibu ya. Jadi sebagai usaha kita nanti mungkin untuk kedepannya usahakan supaya setiap jam sekolah, jam pelajaran di sekolah, usahakan supaya anak-anak itu terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baiklah Ibu, dari kegiatan kemarin itu pada proses pembelajaran, kira-kira apakah ada peningkatan dari pembelajaran itu kemarin? Baik, ada peningkatan yang saya temukan di situ. Yang pertama, saya sebagai pendidik yaitu lebih mempersiapkan diri secara matang dan lebih leluasa memahami materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Terus yang kedua, peserta didik memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, baik itu di awal pada pretest, pada saat melakukan diskusi dengan menjawab setiap LKPD yang saya berikan, dan pada akhir post-test juga mereka dengan percaya diri menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan. Jadi peningkatan yang Ibu temukan kemarin itu dari kegiatan pembelajaran di kelas 9, yang pertama dari Ibu sendiri, yaitu Ibu bisa mempersiapkan materi sebaik mungkin sehingga leluasa dalam memberikannya kepada anak-anak. Lalu yang kedua dari peserta didiknya itu tumbuhnya rasa keberanian ya, keberanian dari dalam diri mereka untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Dan kemarin juga saya bisa lihat itu kemarin dimana anak-anak itu antusias sekali ya dalam mempresentasikan hasil kerja mereka. Kemarin itu apakah sepanjang KBM semuanya aktif atau sempurna? Ya, baik.
terkait dengan kegiatan belajar mengajar kemarin, ada sebagian peserta didik, sebagian kecil peserta didik yang kurang aktif. Di situ kurang aktifnya dia karena memang kendala menggunakan bahasa Indonesia yang mungkin kurang, sehingga dia merasa malu untuk mengutarakan pendapatnya. Padahal dia memiliki pendapat, hanya kurang percaya diri dan malu untuk berbicara. Oke. Kalau begitu Ibu, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjutnya untuk meningkatkan pembelajaran Ibu ke depan? Baik, rencana tindak lanjut saya yaitu yang pertama mungkin mencari referensi atau sumber-sumber yang baik pada PMM. Terus yang kedua berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai model pembelajaran yang tepat yang bisa saya berikan agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri atau keaktifan daripada peserta didik yang belum lancar membaca atau lancar berbicara dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi tindak lanjutnya ke depan mencari sumber atau referensi baik dari PME, dari internet atau referensi-referensi lain yang bisa menunjang kegiatan Ibu dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ya, diskusi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang model-model atau strategi-strategi pembelajaran yang baik di dalam kelas. Bagus Ibu, ya, ide yang sangat bagus. Oke, yang terakhir Bu, ya, kira-kira apa harapan Ibu Yudit ke depannya? Baik, harapan saya ke depannya itu saya bisa merancang pembelajaran yang dapat berpihak kepada peserta didik. Pembelajaran itu harus menyenangkan, menarik, sehingga peserta didik itu tidak bosan di dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Oke, baik Ibu. Semoga harapan-harapan ini bisa kita laksanakan dengan baik di sekolah, ya, lebih khusus untuk anak-anak. Ya, jadi penting sekali pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik. Ya. Baiklah Ibu Yudit, sekian saja untuk pasca observasinya pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala waktu dan kesempatannya. Tetaplah jadi Ibu Yudit, guru yang hebat. Tidak boleh bosan-bosan untuk mendidik murid. Siap. Dan tetap semangat. Terima kasih.